Siapkan mental kalian, karena malam ini kita akan menyelami cerita yang detailnya benar-benar menusuk tulang. Ini adalah kisah nyata yang dialami oleh Mbak Miska tentang teror tak berkesudahan dari arwah sahabatnya yang kita sebut saja Neng. Mbak Miska dan Neng ini punya ikatan yang luar biasa kuat. Kalau dibilang sahabat banget lah. Mereka sudah seperti saudara kandung. Neng itu sudah terbiasa main, makan, bahkan tidur di rumah Mbak Miska. Kalau Mbak Miska keluar, Neng pasti selalu diajak. Tapi di balik kedekatan itu, Neng menyimpan luka. Dia pernah curhat ke Mbak Miska, bilang kalau dia merasa kurang kasih sayang dari keluarganya dan sering dibanding-bandingkan sama adik-adiknya. Neng merasa tidak ada tempat buat dia pulang, makanya dia selalu betah di rumah Mbak Miska. Saking depresinya, Neng pernah melakukan percobaan bunuh diri. Dia menunjukkan bekas luka jeratan di lehernya. Dia bilang dia sudah mencoba 3 kali dan selalu gagal. Salah satunya karena saat itu hujan deras, ada petir dan talinya putus. Puncaknya, beberapa hari setelah cerita itu, Nen datang lagi ke rumah Mbak Miska. Posisinya saat itu Mbak Miska lagi serius banget belajar untuk ujian semester. Neng cuma berdiri di depan pintu. Dia cuma memanggil, "Miss." Kemudian dia mengucapkan kalimat yang bakal jadi janji sekaligus sumpah mati. "Miss, kalau seandainya besok lu ngedenger pengumuman di masjid, gua udah nggak ada, lu jangan marah kalau gue ngikutin lu terus." Mbak Miska yang lagi konsentrasi awalnya mengabaikan, tapi Neng mengulanginya lagi 2 kali dengan kalimat yang sama persis, tanpa kurang satu kata pun. Spontan Mbak Miska menoleh dan menjawab dengan kesal, "Kalau lu udah beda dunia, kita udah beda. Ngapain lu ikut-ikut gue?" Itu adalah interaksi terakhir mereka. Keesokan harinya, saat Mbak Miska di sekolah, dia dipanggil ke kantor. Kakaknya telepon, "Pulang, temen lu meninggal." Mbak Miska langsung pulang ke rumah Neng. Saat dia mendekati jenazah, wajah Neng yang terbaring itu tampak cemberut seperti wajah marah. Mbak Miska pun mendekat, membisikkan permohonan maaf di telinga Neng. "Neng, saya minta maaf kalau saya salah. Dunia kita udah beda, semoga tenang di sana." Tapi wajah Neng tidak berubah. Tak lama setelah pemakaman, Ibu Neng menunjukkan buku harian terakhir Neng. Di buku itu tertulis Neng meninggal gara-gara Mbak Miska. Mbak Miska bingung karena dia sama sekali tidak tahu masalah apapun. Baru kemudian teman mereka yang lain, Nia, mengungkapkan rahasia gelap itu. Ternyata Neng meninggal setelah ditolak cowok yang dia suka, temen ngeband Mbak Miska. Neng datang ke studio membawa bunga mawar dan menembak cowok itu. Cowok itu menolak dengan sangat kasar, bahkan ada dialog yang sangat menyakitkan. "Lu gila lu, ya lu tuh temennya si Miska dan lu ngaca, harusnya lu ngaca." Cowok itu bahkan sampai meludahi Neng. Setelah insiden itu, Neng pulang menulis kekecewaannya dan malam itu juga mengakhiri hidup. Malamnya, saat Mbak Miska baru pulang dari pemakaman, dia langsung mandi. Saat usapan air pertama di wajahnya, Mbak Miska melihat penampakan Neng persis di depannya. Ia teriak dan lari. Besoknya, teror itu beralih ke sekolah. Saat Mbak Miska sampai, teman sebangkunya langsung bilang, "Bau lu nggak anak banget." "Bau apa sih?" "Bau lu bau kapur barus." Anehnya Mbak Miska sama sekali tidak mencium bau itu. Tapi satu kelas mulai mencium, bahkan kakak kelas di kantin juga mencium. Bau itu datang perlahan, tapi lama-lama semakin menyengat dan mengganggu. Sampai-sampai satu kelas jadi ribut.
Wali kelas datang dan membawa Mbak Miska ke ruangan. Guru-guru lain, bahkan kepala sekolah dipanggil. Ada yang mencium, ada yang belum. Puncaknya, saat pelajaran terakhir, Mbak Miska sedang mengerjakan soal, tiba-tiba dia berteriak histeris. Saya nggak mau ikut, saya nggak mau ikut. Seluruh kelas mengira dia kesurupan. Akhirnya pihak sekolah memutuskan Mbak Miska harus diistirahatkan selama 10 hari. Keluarga pun memanggil orang pintar. Saat diperiksa, orang pintar itu menemukan sebuah silet di kotak milik Mbak Miska. Silet itu adalah silet yang dipakai Neng untuk melukai tangannya. Silet itu tersimpan rapi dan Mbak Miska sama sekali tidak merasa menaruhnya di sana. Meskipun sudah minum air doa dan diawasi, teror berlanjut. Saat Mbak Miska sedang bersama keponakannya, dia merasa ada yang menepuk pundaknya. Saat melirik, dia melihat tangan Neng lengkap dengan cincinnya. Tak lama suara Neng berbisik di telinganya. Biar gimana pun, orang pintar manapun, gua akan tetap ikut lu. Mbak Miska lari ke dapur. Ibunya sempat bertanya, kok ada Neng lagi? Kemarin kan sudah baik-baik. Gangguan teraneh datang setelah 40 hari. Ayah Mbak Miska yang baru pulang melihat Neng masuk ke rumah mencari Mbak Miska. Ayah menyuruh Mbak Miska menyuruhnya pulang. Tentu saja Mbak Miska sangat kaget karena Neng sudah meninggal. Beberapa hari kemudian datanglah teror telepon. Telepon rumah berdering saat subuh. Ibunya mengangkat lalu diberikan ke Mbak Miska. Setelah hening sebentar, terdengar suara Neng. Miss, ini gua Neng. Gua ketakutan, Miss. Di sini, gua kesepian, gua kedinginan, tempat gua kecil. Setelah itu hanya ada suara napas tersenggal-senggal dan desiran angin. Panggilan ini terulang hingga 5 kali selama beberapa hari. Panggilan kelima bahkan membuat Mbak Miska merasa terbawa, seolah-olah suasana di telepon itu adalah suasana pekuburan. Akhirnya Mbak Miska dibawa ke seorang Habib. Setelah kepalanya dipegang, Habib berkata, "Ini panas sekali kepalanya." Habib menasihati, harusnya kalau kamu ada gangguan, kamu sholat. Wudhu yang paling utama senjatanya. Setelah didoakan, Mbak Miska merasa ada hawa adem seperti angin yang mengalir dan luntur dari kepala hingga kakinya. Untuk menenangkan diri, Mbak Miska pindah ke Bali selama 3 tahun. Dan selama 3 tahun itu, Mbak Miska benar-benar lupa tentang Neng. Tidak ada gangguan sama sekali, hidup normal dan menikah di sana. Namun 2 tahun setelah menikah, Mbak Miska harus pindah lagi ke Jakarta karena urusan pekerjaan. Saat ia kembali ke Jakarta beberapa tahun kemudian, teror itu muncul lagi. Mbak Miska sendirian di rumah. Malam itu ia mendengar langkah kaki di lantai papan atas yang mengarah ke tangga. Pintu kamarnya tidak rapat, ada kelas kecil di bawah. Mbak Miska memberanikan diri mengintip. Ia melihat sepasang kaki yang melangkah. Ia yakin itu Neng. Kenapa? Karena ia melihat celana yang dipakai, yaitu celana yang dipakai Neng pada saat ia meninggal. Kaki itu berhenti tepat di depan pintu kamarnya. Mbak Miska hanya bisa mundur ke pojok kamar dan memohon dalam hati. "Neng, gua mohon Neng, jangan ganggu gua lagi. Kalau gua salah, gua benar-benar minta maaf." Setelah kejadian itu, ia berinisiatif berziarah ke makam Neng. Dan setelah berziarah, gangguan sempat mereda. Tapi setelah bertahun-tahun kemudian, teror itu muncul lagi. Tepat sebelum Mbak Miska menceritakan kisah ini, ia sempat teleponan. Malamnya, pukul 3 pagi, Mbak Miska tidak bisa tidur. Ia melihat jendelanya perlahan terbuka. Lalu ia melihat sosok Neng menampakkan diri.
Sosoknya masih seperti Neng remaja, tapi kulitnya tampak membengkak dan berair, seperti kulit yang terlalu lama terendam. Mbak Miska menduga ini karena makam Neng yang memang terletak di area paling ujung dan sering kebanjiran. Saat suaminya menyuruh ia bersalawat, penampakan Neng itu menghilang dan gorden jendela kamar Mbak Miska tertutup sendiri, tanpa ada yang menggerakkan. Hingga detik ini, Mbak Miska masih merasakan kehadiran Neng, terutama di sisi kirinya. Mbak Miska yakin Neng terus mengikutinya karena janji yang dia ucapkan sendiri sebelum meninggal. Guys, ini adalah pelajaran berharga, terutama untuk generasi muda. Jika punya masalah, jangan pernah mengambil jalan pintas dengan mengakhiri hidup. Segala sesuatu harus dipikirkan dengan bijak. Cukup jadikan kisah Neng ini sebagai pelajaran untuk kita semua.